Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sengaja meluangkan waktu untuk dapat menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh mahasiswa saya selama perkuliahan berlangsung. Yang pertanyaan itu belum sempat saya jawab. Jadi, akan saya lakukan hari ini ya. Jadi pertanyaannya itu adalah sebagai berikut. Nah, oke. Ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Oke, ini adalah pertanyaannya Arifin ya. Pertanyaannya Arifin adalah teori pembangunan adalah keterkaitan strategi, yaitu pembangunan struktural atau masyarakat tertentu dari segala sistem perekonomian, politik, atau dari masyarakat sekitar yang harus dimasukkan dari kategori ekonomi atau sistematis. Ini enggak tahu. Apa dampak yang terjadi pada kedua pihak? Pihak yang mana dulu nih ya? Ini pertanyaannya agak problematis ya pada bagian tertentu misalnya. Ini kita harus beda dulu nih. Pertanyaannya, ini siapa yang bilang bahwa teori pembangunan adalah keterkaitan strategi? Strategi apa? Strategi untuk pembangunan ya, mungkin ya seperti itu. Terus struktural, masyarakat tertentu dari segala sistem perekonomian politik. Jadi ini ada beberapa konsep. Jadi kalau jawab pertanyaan itu saya itu ngenali dulu konsepnya. Konsepnya jelas teori pembangunan, terus ada strategi pembangunan. Oke, dan nah ini bagian menarik. Disinggung sistem perekonomian politik. Ekonomi politik berarti ya. Bahas ekonomi politik enggak? Kalau ekonomi politik itu disiplin ilmu yang lain ya, bukan disiplin ilmu teori pembangunan. Mungkin cukup relevan ya, cuma saya nggak tahu. Kalau saya bisa tanya pada mahasiswanya ini ya secara live, itu saya mau tanya. Sejauh mana dia paham soal ekonomi politik? Ini juga agak bingung saya untuk jawab pertanyaan ini. Maksudnya tuh gimana ya? Dampak yang terjadi pada kedua pihak lah. Ini pihaknya yang mana ini? Gitu. Nggak disebutkan soalnya, juga nggak dijelaskan. Pada kedua pihak, pihak yang mana ya ini? Bisa dijawab nggak sih pertanyaan ini? Ini agak nggak bisa dijawab nih pertanyaannya. Soalnya saya nggak jelasin kedua pihak. Pihaknya siapa? Pihak pemerintah. Pihak mana ya? Dia tanya tentang teori pembangunan, yang menyebutkan tentang strategi pembangunan. Dia nyebutkan struktural. Ini maksudnya apa? Strategi struktural atau strategi apa ya? Waduh, nggak bisa dijawab nih. Nggak bisa. Agak bingung soalnya saya. Ini, dalam tahap pembangunan ada 5 pendekatan. Kayak ini buku saya nggak ada. 5 pendekatan ini menurut siapa? Saya mau jawab susah juga nih. Vita, ada 5 pendekatan. Apa maksud dari 5 pendekatan tersebut? Ini mestinya jelaskan pendekatannya bagaimana 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kayak gini kan saya nggak tahu menurut siapa gitu. Maka saya komentari apa pendekatannya, siapa penulis yang bilang ini. Oke, nggak bisa saya jawab. Bingung nih jawabnya mau gimana. Nah, ini Fikri. Indonesia memiliki teori ekonomi Pancasila. Teori ekonomi Pancasila bunyinya nggak satu ya, nggak tunggal ya. Jadi ada beberapa. Dan seperti, aduh siapa yang mana saya baca itu punya esos. Bapak Ekonomi Indonesia yang pernah saya baca itu siapa ya?
Teori ekonomi Pancasila. Prinsip dasar yang ada dalam teori ekonomi Pancasila tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme, ekonomi, demokrasi, ekonomi. Iya, oke. Yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Oke. Lalu jika dikaitkan dengan perkembangan pembangunan saat ini, teori pembangunan modernisasi misalnya, yaitu teori pembangunan yang menitik beratkan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui proses pengembangan yang digunakan. Proses pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang saat ini. Pertanyaannya adalah bagaimana teori ekonomi Pancasila menjawab tantangan perkembangan zaman yang saat ini lebih ke modernisasi. Modernisasi ini yang dimaksud artinya industrialisasi ya. Ada teori yang condong dan berargumentasi bahwa industrialisasi menjadi satu-satunya jalan untuk bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Ya, benar sih kalau berdasarkan teori itu. Tapi pasti nanti ada teori yang memperdebatkannya. Namun tidak melepaskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai apa nih? Nilai Pancasila mungkin kali ya. Bagaimana teori Pancasila menjawab tantangan perkembangan zaman? Oke. Teori Pancasila menurut saya itu adalah sebenarnya adalah turunan dari teori-teori ekonomi besar, makro, dan mikro yang sudah pernah ada ya, di pembangunan. Tapi teori ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia itu idealismenya adalah pandangan bagaimana sesuatu semestinya berjalan, bagaimana baiknya. Itu adalah idealisme. Idealismenya teori Pancasila adalah untuk menengahi atau sebagai jalan tengah dari teori-teori besar yang berkembang baik pada disiplin ilmu ekonomi itu sendiri, ekonomi politik, ekonomi pembangunan, ya, dan ekonomi pembangunan. Jadi dia adalah jalan tengah. Jalan tengah. Kenapa teori ekonomi Pancasila ini kemudian hadir? Ada jawabannya secara deterministik, secara ekonomi. Ada jawabannya secara deterministik politik. Kalau deterministik secara ekonomi, dia adalah jalan tengah dari teori-teori besar. Dia mencoba untuk mendamaikan teori-teori besar yang teori-teori ekonomi dan ekonomi pembangunan yang sudah ada. Jadi dia adalah jalan tengah. Dia termasuk teori turunan dan dia adalah jalan teori yang ada di tengah-tengah. Kenapa teori ini muncul? Kalau dijawab dalam deterministik politik, dia muncul pada saat Indonesia lahir dan penting bagi di mana Indonesia itu lahir pada masa akan memasuki perang dingin. Jadi founding father-nya Indonesia itu sudah bisa memahami bahwa pasca tahun 1945 akan ada dua kekuatan dunia yang akan bersaing dan konteks ekonomi politik internasional selanjutnya akan sangat ditentukan oleh interaksi dua kekuatan dunia ini, yaitu Uni Soviet pada waktu itu dan Amerika Serikat. Dan penting bagi Indonesia untuk tidak memihak salah satu. Karena apa? Kalau Indonesia memihak salah satu dengan sengaja maupun tidak sengaja, misalnya menjalankan perekonomian sosialis, maka dia dianggap sudah secara otomatis masuk ke golongan kiri. Dan kalau Indonesia menjalankan perekonomian secara liberalis, saat itu liberalis, belum muncul neoliberalisme,
maka dia akan otomatis dimasukkan ke golongan kanan, ya, atau golongannya Amerika Serikat. Nah, penting bagi Indonesia untuk menerapkan suatu kebijakan, termasuk di dalamnya adalah implementasi politik luar negeri untuk tidak memihak dua golongan ini. Sehingga Indonesia membangun suatu teori ekonomi yang tidak kiri dan tidak kanan. Dan penting untuk menamainya secara independen atau tidak bergantung pada kiri, tidak bergantung pada kanan. Dengan nama baru. Dan Indonesia menginginkan sesuatu yang unik, sesuatu yang khas, atau sesuatu yang distinktif, beda daripada yang lainnya. Makanya itu kemudian muncul yang namanya teori ekonomi Pancasila. Nah, bagaimana teori ekonomi Pancasila ini menjawab tantangan perkembangan zaman saat ini, ya, bukan saat ketika dia lahir. Perkembangan zaman saat ini bisa kita pahami dengan mempelajari bagaimana situasi ekonomi politik Indonesia saat ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi atau dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal di luar Indonesia. Kekuatan eksternal itu apa? Banyak. Kekuatan eksternal ini tergantung, ya, kita mau menggunakan paradigma mana dulu untuk bisa mengenali kekuatan eksternal yang mempengaruhi ekonomi dan politik Indonesia. Sama seperti kita mengenali kekuatan eksternal yang mempengaruhi ekonomi politik Indonesia ketika baru saja merdeka dan mengambil jalan tengah. Nah, kalau perkembangannya saat ini kan dengan waktu Perang Dingin kan berbeda, jelas sekali berbeda, sangat berbeda. Ada sisa-sisanya, ada bekas-bekasnya, tapi lebih banyak hal-hal yang baru yang berkembang saat ini. Perkembangan zaman saat ini adalah ekonomi dan politik semakin mempengaruhi kebijakan suatu negara. Dalam arti ekonomi politik, kekuatan eksternal ekonomi politik semakin membatasi suatu negara untuk mengambil tindakan. Artinya apa? Bahwa suatu negara mengambil tindakan itu sudah tidak se-independen yang dulu. Independen itu artinya bebas, ya. Enggak sebebas yang dulu. Itu adalah tantangan yang pertama. Nah, sebenarnya teori ekonomi Pancasila bisa digunakan sebagai pedoman untuk bisa mendapatkan kebebasan itu kembali. Itu adalah salah satu cara. Masih satu. Bagaimana teori ekonomi Pancasila menjawab tantangan perkembangan zaman. Jadi dia bisa dijadikan alasan atau pedoman untuk mendapatkan kebebasan ekonomi politik Indonesia seperti yang dulu. Tidak terikat dengan berapa banyak hutang yang sudah dimiliki Indonesia. Kabarnya sih sekarang sudah 1.000 triliun, ya, karena kena pandemi COVID. Dan teori ekonomi Pancasila dapat digunakan sebagai arah untuk kemudian menjalankan modernisasi dan industrialisasi sesuai dengan arah yang diinginkan oleh Indonesia. Jadi teori ekonomi Pancasila ini bisa dijadikan sebagai sarana agar Indonesia mendapatkan kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk membangun perekonomian Indonesia atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kayak gini loh, dulu kita misalnya gini, misalnya, ya, gimana sih bayangannya tuh gini, saya nggak tahu apakah nanti kalian nyambung nggak sih dengan contoh saya. Misalnya gini, kita hidup di zaman sekarang sebagai seorang pribadi yang bebas segala-galanya, ya. Bebas melakukan ini, bebas melakukan itu, ya. Semua tindakan kita bebas melakukan. Kita nggak punya rules, ya. Kita nggak punya norma, kita nggak punya aturan. Hidup kita berjalan sebebas-bebasnya. Nah, sesuatu yang berjalan secara sebebas-bebasnya itu disebut dengan dalam
sosiologi itu disebut dengan situasi yang chaos, nggak ada aturan, ya kan? Kita membiarkan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita itu mengontrol kita. Misalnya apa? TV, fashion, trending, sosial media itu mengontrol kita. Sebenarnya kita membiarkan semua hal itu mengontrol kita dan sebenarnya membuat kebebasan kita semakin berkurang. Misalnya gini, kalau kita punya sosial media ya, kita merasa kayak bisa sebebas-bebasnya memberikan komentar pada apapun, pada siapapun, dalam bentuk apapun ya, dalam tanda kutip, dalam bentuk apapun. Artinya menggunakan kata-kata jahat gitu kan ya. Kemudian ketika terjadi sesuatu pada diri kita sebagai suatu respon balik dari apa yang sudah kita keluarkan sebebas-bebasnya, kita akan merasa diserang, ya kan? Ketika kita merasa diserang, kita akan mencari suatu mekanisme perlindungan yang paling cocok yang bisa melindungi kita. Tapi dalam sosial media tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan dari serangan-serangan sosial media ke kita. Artinya gini, kita tidak mempunyai mekanisme perlindungan yang bisa mengontrol pikiran kita untuk tidak terpengaruh oleh apapun yang kita baca, kita komentari, dan orang lain komentari kepada kita. Kita akan sampai pada situasi seperti itu. Kita merasa kemudian membangun benteng sendiri. Dan bentengnya itu macam-macam. Fortress ya. Benteng itu bisa macam-macam. Bisa benteng membuat kita melakukan suatu mekanisme defense, mengisolasi diri sendiri dari sosial media. Ada mekanisme social defense yang menyerang balik. Ada mekanisme social defense yang mengontrol, ya kan? Ngomong apa sih? Pokoknya gitu. Tapi kita membutuhkan sesuatu alasan yang bisa membuat orang lain untuk berhenti melakukan itu kepada kita. Apa itu? Maka kita harus menemukan rule. Rule-nya dalam apa gitu yang membuat orang kemudian tidak melakukan itu pada kita, tidak menyerang kita, dan membuat kita juga tidak menyerang mereka. Jadi kita butuh rule. Kita perlu suatu aturan atau norma untuk mendapatkan kebebasan kita kembali untuk menjadi independen. Nah, misalnya kita pakai rule atau normanya agama tertentu, ya tergantung keyakinan kalian masing-masing. Kalau saya kan Islam, jadi saya pakai rule bahwa itu ada di surat Al-Kafirun bahwa agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Apa yang saya lakukan, kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan, dan saya pun tidak bertanggung jawab pada apapun yang kamu lakukan. Itu kayak salah satu contoh itu kan dalam kitab suci yang saya baca, memberitahu saya bahwa berilah jawaban seperti ini. Agar apa? Agar saya terbiasa untuk bisa enggak terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain, ya kan? Dan membuat saya juga untuk tidak terlalu memikirkan apa yang menjadi urusan orang lain. Seperti itu. Itu adalah suatu defense mekanisme. Dan itu ada dalam ya suatu yang menjadi alasan yang sah. Kenapa kita bisa mendapatkan kebebasan kita kembali. Sama seperti dalam pembangunan gitu. Indonesia punya satu alasan yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan kebebasannya kembali sehingga menjadi sedikit dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang Indonesia tidak punya kendali atasnya. Apa? Ya, semuanya dikembalikan pada teori ekonomi Pancasila. Kekuatan eksternal itu tidak bisa mengubah teori ekonomi Pancasila. Ini adalah satu keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia. Nggak bisa ngubah. Karena teori ekonomi Pancasila ada pada konstitusi Indonesia. Kalau mau merubah teori ekonomi Pancasila, karena mungkin nggak suka kali ya, mungkin kekuatan eksternal nggak suka dengan teori ekonomi Pancasila Indonesia, maka dia harus mengubah
konstitusinya Indonesia dulu. Selama konstitusi ini tidak bisa dirubah, maka negara manapun tidak bisa mempengaruhi Indonesia. Maka itu untuk mendapatkan kebebasan ekonomi dan politik Indonesia pada perkembangan zaman saat ini yang mana kekuatan eksternal itu sangat kuat mendominasi, sangat kuat menentukan suatu tindakan negara di bidang ekonomi dan politik, maka Indonesia harus mempunyai alasan yang kuat untuk bisa mendapatkan kebebasannya, dan itu adalah dengan menggaungkan kembali teori ekonomi Pancasila. Disitulah teori ekonomi Pancasila bisa menjawab setiap tantangan perkembangan zaman. Gitu. Cuma ada sedikit persoalan ya, seolah ya menurut saya teori ekonomi Pancasila ini kayak nggak berkembang dan tidak dikembangkan. Artinya seolah ditinggalkan. Padahal setiap ada masalah dalam ekonomi politik Indonesia itu seharusnya dijadikan sebagai sumber untuk bisa terus-menerus menguatkan teori ekonomi Pancasila. Jadi teori ekonomi Pancasila ini enggak ditinggalkan, tapi justru dikuatkan. Gitu loh. Cuma dalam berbagai narasi yang kita baca di manapun, mau di buku atau bagaimana, itu kayaknya nggak sampai ke kita ya, atau mungkin nggak sampai ke saya. Sampainya itu hanya masih dalam tataran ide, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, ini pertanyaannya. Pikir ini sangat bagus untuk bisa menyadarkan kita kembali kekuatan teori ekonomi Pancasila yang seharusnya bisa menjadi soul atau jiwa dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Gitu ya, Fikri. Itu bisa jadi satu jurnal sendiri tuh jawabnya. Ya, ilmu Aina. Wah, ini dia tanya proses pembangunan atau teori pembangunan sebagai suatu resultan itu kayak gabungan berbagai faktor yang mempengaruhi pembangunan dari suatu kondisi ekonomi politik, situasi ekonomi politik maupun budaya pada peradaban dan periode tertentu. Ini tulisan dari saya ini. Bagaimana faktor perbedaan bagaimana faktor perbedaan mematahkan pola resep strategi pembangunan pada periode tertentu. Ini yang agak nggak ngerti adalah faktor perbedaan ya. Perbedaan apa nih? Kenapa harus dipatahkan? Ya ini ya kalau pertanyaan sifatnya nggak interaktif ya kayak gini itu ya. Saya bingung juga Bu. Ada masalah bahwa pembangunan di banyak itu tidak masalah, tetapi setiap pembangunan banyak bentuk faktor dan juga punya banyak faktor dan juga strategi yang dilakukan. Faktor perbedaan mematahkan pola resep atau strategi mematahkan pola resep dan strategi pembangunan pada periode tertentu. Maksudnya gimana sih pertanyaannya? Ini antara attention getternya itu, ini adalah kalimat attention getter kayak menjelaskan gitu loh. Sama pertanyaannya agak nggak nyambung. Jadi saya bingung juga nih ya pertanyaannya apa. Ya nggak apa-apa lah. Ketika berhadapan dengan pembangunan ekonomi, sistem sosial budaya mendapat tantangan besar. Oke, pembangunan ekonomi tidak lepas dari wacana pembangunan industrialisasi. Iya, menurut teori industrialisasi sama teori modernisasi ya. Teori modernisasi menurut Nur siapa sih Aaron apa Nur ya Jamaluddin pokoknya tahun 2017. Itu dari di atas teori Rostow, Hardoma, Solo, Hollis Visionary, Arthur Lewis ya. Tapi menurut Stephen Smith Todaro beda lagi. Menurut paradigma sosiologi pembangunan modernisasi ini beda lagi. Ada modernisasi modernitasnya Anthony Giddens, ada modernisasi industrialisasi. Saya nggak ngerti. Ya, gitulah. Bagaimana peran pembangunan industrialisasi untuk ekonomi di Indonesia? Apakah dengan semakin banyaknya pembangunan bisa membuat pendapatan per kapita ekonomi di Indonesia
meningkat mungkin kali ya. Sementara terkadang pembangunan seperti jalan tol diperoleh dari utang negara. Ini agak-agak nyambung nih ya pertanyaannya. Industrialisasi, menurut teori industrialisasi, itu jadi satu-satunya jawaban untuk bisa melakukan pembangunan. Tetapi patut diingat kelemahannya ya dan kekurangannya, serta bagaimana teori industrialisasi ini enggak cocok untuk menjadi satu-satunya bahan bakar pembangunan. Ini yang harus dipahami. Gimana cara memahaminya, Bu? Ya, memahaminya adalah dengan membaca teori modernisasi pembangunan dan teori industrialisasi itu sendiri. Ini saya sebenarnya daripada saya mendengarkan ceramah saya ini sebenarnya lebih enak kalau kalian baca bukunya langsung, dan buku yang bahasa Indonesia itu buku oleh Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin ya, tentang sosiologi pembangunan. Ini. Jadi teori modernisasi menurut Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin ini terdiri atas teorinya Rostow itu tadi yang sudah saya sebutkan, dan dia paradigma yang kuat atau faktor untuk membangunnya yang paling kuat memang dari industrialisasi, kemudian transisi, investasi, pokoknya sesuai dengan rumusnya GDP ya, consumption, investment, konsumsi, investasi, dan selisih antara ekspor impor. Selisih atau ekspor impor. Kalau selisih ekspor lebih besar itu namanya surplus perdagangan. Kalau impornya lebih besar itu artinya defisit perdagangan. Nah, berdasarkan teori modernisasi ini, industrialisasi jelas penting, dan salah satu caranya adalah mempercepat industrialisasi. Faktor yang mempercepat industrialisasi apa aja? Banyak. Ada faktor fisik, ada faktor non fisik. Dari faktor fisik, maka kebijakan yang perlu dilakukan adalah membangun seluruh infrastruktur fisik. Jalan dibangun, jalan dipelihara, kemudian kurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk logistik. Apa itu biayanya? Kayak jembatan timbang ya, setiap truk yang melalui suatu jalur utama darat itu harus ditimbang agar truk yang kelebihan muatan tidak melewati jalan tertentu, karena kalau kelebihan muatan maka jalannya pasti rusak. Tapi pada praktiknya ini kemudian dijadikan sarana pungli. Akhirnya ada kebijakan pemerintah berdasarkan bukti-bukti dan inspeksi dadakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, sampai ke pusat, dan dikeluarkanlah kebijakan untuk menutup seluruh jalan timbang ini. Jadi kalau kalian, saya nggak tahu yang di Sumatera ya, karena saya tinggal di Jawa, buat kalian yang kalau mudik melewati jalur Pantura, jalur utama, darat, Pulau Jawa, dan jalan besar lainnya, jalan nasional, maka kalian akan melihat jalan-jalan timbang yang ditutup. Itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan biaya logistik. Karena kalau biaya logistiknya itu semakin membengkak atau besar, itu nanti akan berakibat pada harga barang yang dibawa oleh logistik itu. Nah, kalau misalnya ini bisa dipangkas, ya setidaknya harapannya adalah harga barangnya tidak terlalu tinggi, karena biaya yang besar itu tadi, biaya yang muncul karena pungli itu tadi tidak dibebankan kepada konsumen akhir. Terus jalur logistik darat Indonesia ini masih, kalau saya ngomong, memang bisa diandalkan
waktunya suatu barang itu sampai ke konsumen akhir memang sudah bisa diandalkan, artinya sudah bisa diprediksi ya. Cuman masih cukup lama gitu, maksudnya suatu barang dari hulu sampai ke hilir atau konsumen akhir itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa ini bisa terjadi ya? Karena volume kendaraan. Kemudian pada musim tertentu volume kendaraannya itu terlalu banyak sehingga barang-barang logistik, truk-truk logistik yang memuat barang ini kemudian harus berjalan cukup lambat. Belum lagi ada kerusakan-kerusakan jalan, ya kan? Hal-hal seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi kan ini. Pembangunan seperti jalan tol diperoleh dari hutang negara. Dari teori pembangunan yang sisi kiri, dari sisi kiri ya, golongannya dependensi ya, teori ketergantungan atau dependensi ya, ketergantungan internasional. Lain-lainnya ini menyebut pembangunan jalan tol diperoleh dari hutang negara. Tapi kalau teori yang kanan, teori yang memihak apa yang dilakukan oleh pemerintah, memihak neoliberalisme dan liberalisme, ngomongnya nggak hutang negara. Pembangunan ini nggak dibiayai dari hutang negara, tapi dibiayai dari investasi. Jadi ada perbedaan gitu kan. Nah, dari perbedaan ini apa yang mau ditanyakan gitu? Nah, apakah industrialisasi misalnya lewat pembangunan fisik, pembangunan jalan tol yang diperoleh dari hutang negara benar terbukti meningkatkan pendapatan per kapita ekonomi di Indonesia? Benar nggak? Secara agregat ya, secara agregat itu keseluruhan ya, keseluruhan. Tapi ini akan lebih baik kalau saya ngomong dengan data ya. Cuma saya nggak ngumpulkan datanya. Kalau mau datanya silahkan lihat di Kompas saja, setiap akhir tahun itu pasti ada evaluasi pembangunan, evaluasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sisi yang nggak kiri nggak kanan, jadi tengah-tengah aja. Kompas kan gitu. Saya melihat memang ada kenaikan pendapatan per kapita Indonesia, tetapi hanya dinikmati oleh golongan-golongan elit ke atas. Artinya yang kaya semakin kaya, itu yang terjadi dan itu memang menjadi permasalahan di negara berkembang. Meskipun modernisasi dan industrialisasi kemudian dijadikan dua faktor utama untuk memelihara pertumbuhan ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif sesuai dengan target, salah satunya adalah negara cenderung mengeluarkan belanja negara terus-menerus, salah satunya adalah lewat pembangunan fisik, lewat pembangunan jalan tol. Ini tidak serta-merta membuat pendapatan nasional itu terdistribusi secara seimbang. Enggak. Memang meningkat, cuma distribusinya ini timpang. Nah, itu yang terjadi hampir pada semua negara berkembang. Gitu ya. Apakah masih penting? Ya, masih penting. Apalagi kalau kalian menggunakan argumentasi yang diperoleh dari teori modernisasi dan teori pembangunan industrialisasi, maka argumentasinya akan kuat, dikuatkan oleh dua teori itu. Tetapi, kalau kalian menggunakan teori yang kiri, golongannya ketergantungan sosial, ketergantungan internasional, dependensia, pokoknya yang anti neoliberal, pokoknya kehadiran teori itu adalah untuk menentang dan melawan asumsi-asumsi dari teori ekonomi liberal dan neoliberalisme, maka jawabannya adalah pendapatan per kapita meningkat tetapi distribusinya timpang. Gitu ya. Artinya industrialisasi tidak menjamin mutu pembangunan atau tidak menjamin pembangunan itu bermutu dan berkualitas. Gitu ya. Jawabannya pertanyaannya Mamlu atau Karimah. Tanya Taufik. Dalam teori pembangunan ekonomi yang ada, hampir semua teori berkaitan dengan pertumbuhan domestik bruto. Ya, terutama teori yang secara deterministik sangat ekonomi. Karena teori pembangunan itu kan ada dua paradigma. Ada yang sangat mengagungkan variabel-variabel ekonomi dan ada tandingannya, yaitu
menyeimbangkan dengan variabel non-ekonomi. Apa? Variabel sosial, variabel kemanusiaan, human, variabel yang mendukung asas cukup, asas perlu ya, golongannya Amartya Sen, itu kan. Tuh, jadi kalau pakai yang deterministik ekonomi memang sangat ya, hampir semua teori dengan pertumbuhan domestik bruto, terutama teori modernisasi. Benar. Ya, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara suatu negara mendapatkan data pertumbuhan domestik bruto. Gimana dapatkan datanya? Ya dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah. Kalau itu adalah data pengeluaran dan pendapatan daerah. Kalau yang dari sektor industri itu dari Kamar Dagang Industri. Ya, kadin-kadinnya di setiap daerah kan ada kadinnya, mereka itu kan buat laporan ke kadin pusat, dan dari kadin pusat itu mendapatkan proyeksi yang mendekati angka yang sebenarnya. Proyeksi ya, artinya kalau mau data yang benar-benar akurat tentang pertumbuhan domestik bruto, ya bisa sih kalau pakai sistem manajemen informasi yang misalnya setiap berapa sih nilai transaksi di pasar di suatu daerah ya, pasar di setiap kecamatan tuh kalau mau dihitung ya setiap harinya, itu pasti akan lebih mendekati akurat. Tapi kadang tidak mendekati akurat. Kenapa? Tidak ada yang melakukannya. Kecuali Taufik mau melakukannya. Tidak apa-apa. Tiap hari gitu kan, berbeda-beda pasar, kerjasama sama teman-temannya gitu kan ya. Mantau di pasarnya Wonoase, pasar Ketapang, pasar besar, pasar Hadupangger, pasar Dringu, misalnya ya. Dan pasar-pasar lain yang tersebar di seluruh Indonesia itu masih yang mikro ya. Belum lagi nilai ekspor impor ya. Nilai ekspor impor ini ya kita harus ke perusahaannya, mau nggak mereka dimintai data berapa banyak volume yang diekspor, berapa banyak volume yang diimpor, dan itu harus disesuaikan dengan kursnya. Pekerjaan berat sih untuk bisa mendapatkan data seperti itu, cuma kayaknya belum bisa dilakukan. Makanya saya menyebutkan datanya ada dan cara mendapatkannya adalah ya dari pelaporan itu. Cuma kadang datanya itu ada margin errornya, ya kan, seperti itu. Nah, itu tugasnya organisasi sektor publik ya untuk melakukan hal yang seperti itu. Misalnya kayak data berapa banyak jumlah sapi itu masih ada perbedaan antara Kementerian Pertanian dan kementerian mana gitu. Terutama ada lagi data banyaklah, saya sering banyak baca di Kompas itu perbedaan data-data seperti itu. Setiap data yang ada hubungannya dengan berapa konsumsi yang dilakukan oleh suatu negara, berapa investasi yang diperoleh suatu negara, dan selisih antara ekspor dan impor, itu ya sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Pakai teori pembangunan ekonominya, terutama yang modernisasi sama industrialisasi ya. Ya, seperti ya. Nur Rizky Kurniawan, pembangunan adalah asumsi. Oh, pembangunan berisi asumsi kali ya. Asumsi ya, asumsi ini artinya masih bisa diuji kembali, bisa diperdebatkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan motor penggerak tercapainya kesejahteraan sosial dan progres politik kesejahteraan sosial. Oke. Terus pertanyaannya apa? Gak ada pertanyaannya. Skip aja. Oh, Sumposter. Sumpiter kali ya. Maksud dari Sumpiter maksudnya seperti apa ya? Menekankan pada faktor-faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan model. Maksud dari Sumposter itu apa? Sumpiter kali ya. Joseph Sumpiter. Dia adalah bapak ekonomi modern. Dia mengakui bahwa faktor-faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia,
modal dan teknologi itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tapi dia menambahkan satu variabel penting namanya inovasi. Dan inovasi itu yang nanti akan menjadi sumber perubahan struktural dari faktor-faktor produksi yang selama ini kita kenal dalam perekonomian itu tadi. Itu maksudnya Sumpeter ya. Jadi ada variabel inovasi. Pada awal faktor produksi ini dikenalkan kan ada 4. Itu kan ada teknologi, tapi belum dijelaskan tentang peran inovasi di situ. Jadi kalau ada inovasi, dia itu langsung merubah seluruh konstelasi. Konstelasi itu interaksi. Konstelasi itu ya kayak resep faktor-faktor produksi yang sudah ada. Dia langsung merubah konstelasinya. Gitu. Kayak pasti rasi bintang ya, konstelasi itu kayak tatanan ya. Tatanan lah ya konstelasi itu. Tatanan dan interaksi dari keempatnya itu. Cuma dulu belum dijelaskan. Kemudian pakai Sumpeter ini terus bilang kalau cukup ada inovasi itu nanti akan berubah. Dan itu terbukti terjadi pada perekonomian digital saat ini. Sudah berapa menit nih? Bentar ya. Sudah berapa menit nih? Nggak tahu. Oke, Rizka, ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi bahwa dikatakan ciri pembangunan negara maju adalah perpindahan masyarakat petani dari pedesaan ke sektor industri ke perkotaan. Ini teori perubahan struktural Arthur Lewis ya. Ya, Arthur Lewis loh ya. Pertanyaannya adalah, apakah suatu negara tidak dapat dikatakan negara maju apabila negara tersebut bukan negara agraris? Bisa, tetap bisa. Jadi menurut Arthur Lewis, negara akan bisa melakukan transisi ekonomi secara struktural jika ada perpindahan ya yang kelebihan tenaga kerja ke tempat industri yang indikatornya kekurangan tenaga kerja. Tapi ini diperdebatkan ya sekarang, perkataan itu sekarang juga kelebihan tenaga kerja loh. Nah, kalau kamu menggunakan teori Arthur Lewis untuk menjawab pertanyaanmu, maka jawabannya tidak ada negara maju berdasarkan kekuatan agrarisnya. Nggak ada. Tapi kalau kamu pakai teori lain di luar itu, maka jawabannya ada. Secara praktik ada. Secara praktik itu masih ada. Dalam arti seperti Brasil itu dia meskipun ada industrialisasinya, tapi kekuatan ekonomi dia di perdagangan internasional berasal dari produk agrikulturnya. Apa saja? Ada apukat, ada pisang. Pokoknya apukat, pisang, terus apa lagi itu? Banyak daging. Itu adalah kekuatan ekonomi ekspornya Brasil. Dan cukup maju. Tapi industrialisasinya tidak terlalu, meskipun masih ada. Gitu ya, secara praktiknya. Jadi kalau pakai Arthur Lewis, ya benar. Suatu negara tidak dapat dikatakan menjadi negara maju apabila negara tersebut agraris. Karena harus pindah ke negara industrialis untuk bisa dikatakan maju. Itu adalah teorinya. Tapi kalau nggak pakai teori Arthur Lewis, maka dikatakan belum tentu suatu negara tidak dikatakan sebagai negara maju jika kekuatan negaranya berdasarkan ekonomi agraris. Gitu ya. Ya, gitu. Oke, kita masih ada 3 ya. Sabrina, dalam pertumbuhan suatu ekonomi terdapat 2 konsep menjadi poros utama dalam teori pembangunan, kapitalisme dan demokrasi. Demokrasi ekonomi, ya. Demokrasi ekonomi kayaknya nama lainnya dari kapitalisme deh. Kalau enggak neoliberalisme. Demokrasi ekonomi, demokrasi. Artinya setiap hak individu itu dihargai ya, kata-kata demokrasi, setiap suara itu matters atau penting dan bernilai. Itu ya. Bagaimana cara untuk mengajak dan membawa masyarakat adat menuju masyarakat yang modern?
Ya, dengan menawarkan mereka pekerjaan, kalau mereka menginginkan pekerjaan. Tapi tergantung pada keinginannya mereka ya. Karena mereka punya nilai sendiri. Kenapa mereka menolak untuk terlibat pada arus modernisasi? Mereka punya nilai sendiri. Dan nilai adat ini cenderung lebih kuat daripada nilai modernisasi. Oleh karena itu mereka banyak yang menolak. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Tapi kalau pertanyaan gimana sih cara ngajaknya? Ya cara ngajaknya adalah membangun di tempat pinggiran di mana masyarakat adat ini ada. Sehingga mereka terdorong dengan sendirinya untuk ingin terlibat dalam perekonomian yang lebih modern atau terlibat dalam masyarakat yang modern. Itu saja dulu yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Jadi menciptakan suatu keinginan pada setiap individu masyarakat adat. Lihat nih ya, begitu gemerlapan, begitu bersinar, mudah mendapatkan uang. Dengan mendapatkan uang kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Gitu. Pasti orang dengan sendirinya pelan-pelan meskipun butuh waktu akan menuju ke modernisasi dan menjadi bagian dari masyarakat yang modern. Gitu. Sandi, saya nggak pernah dengar nih. Oh, ini sudah jawab. Oke. Ya. Apa ya jawabannya? Saya jawab nanti aja ya apa jawabannya gitu ya. Supporter Rafli nggak pernah ketemu. Apakah terdapat masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi negara Indonesia? Banyak sekali. Apakah terdapat? Ya ada. Mengapa hal tersebut terjadi? Macam-macam ya. Mengapa hal itu terjadi? Iya, wah. Gimana ya cara jelaskannya? Apa indikator bahwa kinerja ekonomi mikro itu telah terlaksana dan sukses? Banyak indikatornya. Saya mau mulai jawab dari mana nih? Aduh, nanti aja deh ya, ini satu sendiri. Coba ini yang terakhir. Mengapa suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat pada saat terjadi kenaikan yang signifikan? Kenaikan apa nih? Sedangkan pertumbuhan yang lambat terjadi pada saat mengalami penurunan. Hah? Mengalami pertumbuhan ekonomi yang kenaikan penurunan apa ya? Nggak ngerti saya. Ya, itu ya tanya jawab dari pertanyaan hari ini. Semoga bisa menjawab dan maaf karena mungkin saya nggak bisa menjawab semua pertanyaan ya disebabkan saya gagal paham. Ini sebenarnya pertanyaannya apa? Pertanyaan yang sangat mungkin panjang jawabannya adalah pertanyaannya Suparto Rafli sama Sandi Ari ya. Sandi Ari Wicaksono. Banyak ini panjang banget, saya harus mulai dari mana? Rasanya kayak saya pengen ngasih kayak berita-beritanya, jurnal-jurnalnya gitu lah. Terus saya suruh baca, terus mereka yang beritahu ke saya. Karena banyak banget gitu loh. Oke, itu aja ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan ketemu lagi beberapa waktu kemudian. Itu saja, semoga menjawab secara praktiknya ya. Karena kalau mau teori silakan baca Sosiologi Pembangunan miliknya Dr. Adon sama intisari dari teori pembangunan milik saya. Dan kalau sudah baca Sosiologi Pembangunan milik Adon terus baca punya saya mesti agak nyambung. Tapi kalau baca punya saya aja itu hanya intisarinya aja. Penjelasannya itu enggak. Itu kayak jawabannya aja lah bukunya yang dari saya. Kayak penjelasan dari awal. Ya udah itu aja saya tutup. Terima kasih buat yang menyaksikan channel ini dari awal sampai akhir. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.